tema kita hari ini adalah amalan-amalan pelebur dosa, ya. Kita tahu teman-teman semua bahwa manusia siapapun kita adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dosa kita ini banyak sekali. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Beberapa di antara dosa-dosa besar itu misalnya adalah dosa-dosa syirik. Itu dosa besar ya, teman-teman semua. Kalau teman-teman kita sampaikan dosa besar, apa yang ada di bayangan teman-teman? Dosa besar itu apa? Contoh-contohnya. Dosa besar itu salah satunya adalah syirik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zina, ada membunuh, ada murtad, ya menyekutukan Allah, itu dosa-dosa yang sangat besar. Teman-teman lihat langsung saja dalam surah An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena melakukan perbuatan syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa besar salah satunya adalah dosa syirik. Nah, kalau kita lihat sebelum kita bahas mengenai amalan-amalan pelebur dosa, dosa syirik ini bisa terjadi, teman-teman semua, dikarenakan faktor kemiskinan. Salah satunya. Kalau kita lihat di satu tempat ya, misalnya, dia sangat miskin sehingga dia tidak punya pilihan lain. Kalau dia ingin dibantu misalnya, maka syaratnya adalah dia harus keluar dari agama Allah atau tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru dia dapat bantuan. Itu banyak juga terjadi hal-hal seperti itu. Ini menjadi PR atau menjadi tugas besar bagi orang-orang Islam. Teman-teman semua, orang-orang Islam itu harus kaya. Kenapa? Dengan kita kaya, kita bisa bantu banyak orang, kita bisa membantu menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Mentekadkan pada diri teman-teman semua, ya Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan dan murahkan rezeki bagiku, ya Allah. Rezeki yang tidak putusnya, rezeki yang banyak dan berkah, ya Allah. Karena dengan rezeki atau dalam hal ini spesifiknya dalam hal harta, kita bisa bantu orang lebih banyak. Salah satunya menyelamatkan akidah seseorang. Uang bukan segalanya ya teman-teman semua, tapi segalanya kita tahu memerlukan uang. Jadi teman-teman bertekad, teman-teman mau jadi seorang hafidz, penghafal Quran, menjadi orang yang soleh, tapi teman-teman bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk dimurahkan rezeki supaya kita bisa bantu banyak orang untuk menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Sebelum kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa, kita harus tahu dulu bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar salah satunya adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, dan juga ada dosa-dosa kecil. Apa contoh dari dosa-dosa kecil? Ghibah, betul, Masya Allah. Berbohong, itu bagian dari dosa kecil. Betul, berkata kasar, namimah, adu domba, dusta, betul. Ini dosa lisan semua ya. Berkhianat, mencuri, ya. Itu semua adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu contohnya adalah membuka aurat, bergaul bebas laki-laki dan perempuan, bercanda berlebih-lebihan, kemudian mubazir, ya. Itu adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Termasuk zina mata, melihat kepada sesuatu yang membuat dilarang oleh Allah, zina hati, itu termasuk bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bagaimana cara menghapuskannya teman-teman semua? Dosa-dosa kecil ini ternyata menghapuskannya dengan amal-amal saleh. Jadi ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menutupi kejahatan yang masa lalu. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal-amal saleh. Dalilnya dalam surah Hud ayat ke-114. Dalam surah Hud ayat ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-114, ya, yang menggambarkan bahwa dosa kecil bisa terhapus dengan amal-amal saleh, kata Allah, dan dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang pada pagi dan petang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ghibah, namimah itu ini ya teman-teman, adu domba ya. Mencuri, fitnah, bergurau berlebihan, bergaul tanpa batas laki-laki dan perempuan, mencuri dan sebagainya. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal-amal saleh. Jadi semua kita berbuat dosa, nggak ada diri kita yang nggak pernah buat dosa, nggak ada diri kita yang suci, bersih daripada dosa, nggak ada. Semua dari kita ini pendosa, teman-teman semua. Namun kata Rasulullah, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita ini berbuat dosa. Mata kita melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lisan kita berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tangan kita menyentuh,
atau melakukan tindakan keji atau kasar. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan dosa. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pada hari kiamat akan datang manusia dari kaum muslimin dengan membawa dosa seperti gunung-gunung. Jadi dosa kita itu banyak, namun pada hari ini kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa. Dosa-dosa kita banyak setiap harinya, namun ada cara-cara untuk melebur dosa-dosa kita. Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi sebelum kita bahas tentang amalan pelebur dosa lainnya, ternyata perkara tauhid tidak menyekutukan Allah, itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penghapusan dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang memiliki tauhid, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sangat banyak, sedang dia tidak menyekutukan Allah, dia punya tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa tauhid itu membawa peranan yang sangat luar biasa. Seberapa besar pun dosa yang engkau miliki, saat engkau tidak berbuat syirik, maka engkau terbuka kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosanya. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Makanya banyak orang-orang yang senang puasa Senin Kamis, termasuk Rasulullah juga ingin sekali pada saat amal-amal diangkat pada saat atau pintu surga dibuka ya, pada saat kita sedang berpuasa. Jadi dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kecuali orang-orang yang bermusuhan, dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai berdamai. Maka jangan sampai kita bermusuhan berlama-lama karena akan ditangguhkan amal-amal kita ini, teman-teman sekalian ya. Maka kita bisa lihat ternyata amalan pelebur dosa yang akan kita bahas, namun yang paling awal adalah tauhid. Sepanjang engkau adalah orang yang beriman, sepanjang engkau tidak menyekutukan Allah, sepanjang engkau memiliki iman di hatimu walaupun sebiji zarrah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akhir dari hidupmu nantinya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bahas sekarang tentang tema kita pada hari ini, amalan-amalan pelebur dosa. Pertama tentu adalah taubat. Taubat setiap hari, teman-teman semua, taubat. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Az-Zumar 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar 53. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-53? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosamu sudah sangat banyak, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah menjanjikan Allah mengampuni dosa-dosamu, karena syaitan itu biasanya akan memberikan atau membisikkan was-was di hati kita, teman-teman sekalian. Syaitan itu akan mengatakan jangan bertobat kepada Allah, dosamu sudah terlalu banyak, kata syaitan. Kata syaitan, jangan engkau berkumpul bersama dengan orang-orang saleh, tidakkah engkau malu? Engkau berusaha dekat kepada Allah sementara engkau adalah seorang ahli maksiat, engkau adalah seorang munafik. Jadi setan itu memberikan was-was kepada diri kita. Jangan masuk rumah tahfidz, jangan masuk masjid al-hufaz misalnya. Engkau tuh punya masa lalu yang buruk, engkau tuh orang yang munafik dan sebagainya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar 53, jangan putus asa. Gak ada orang yang suci, gak ada, teman-teman semua. Semua kita punya dosa yang Allah sudah tutupi dan kita mau jadi orang yang lebih baik. Jadi Allah katakan jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena setan akan bilang nggak usah sok suci, nggak usah sok benar, nggak malu berkumpul sama orang-orang saleh, nggak malu ikut-ikut kajian, nggak malu menghafalkan Quran sementara dirimu adalah orang yang kotor misalnya. Itu kata-kata syaitan dari golongan jin dan manusia. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53, jangan putus asa dari kasih sayang Allah karena Allah mengampuni semua dosa, itu kata Allah. Jadi kalau teman-teman mau melebur dosa, kalau kita mau melebur dosa, nggak ada cara lain, memang adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Karena kita tahu bahwa Allah mengampuni semua dosa. Teman-teman lihat juga dalam surah At-Taubah ayat ke-104. Ada banyak sekali firman Allah yang menerangkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa harus putus asa? Kenapa harus terus lari daripada Allah? Kenapa harus malu kepada Allah? Allah menunggu taubatan dari kita. Dalam surah At-Taubah ayat 104 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-shadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Dalam surah At-Taubah 104 kata Allah, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan banyak dalil-dalil lainnya yang menerangkan Allah menerima taubat kita. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-25 juga dikatakan demikian, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ada satu kisah yang menarik, yang kisah ini bagus sekali. Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mengalami masa panceklik yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta seluruh kaumnya untuk berdoa di tengah lapangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hujan turun. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana aku bisa mengabulkan doa kalian sementara di antara kalian ada satu orang yang ahli maksiat, yang dosanya sangat banyak, yang itu membuat doa kalian terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi Musa berkata pada kaumnya, siapa di antara kalian orang-orang yang ahli maksiat sehingga membuat doa kita tidak didengarkan oleh Allah? Keluarlah dari barisan ini, kata Nabi Musa. Maka ada satu orang yang menggigil tubuhnya, menangis terseduh-seduh dalam kesendiriannya. Dia menunduk, dia katakan, gak mungkin aku keluar dari barisan ini. Kalau aku keluar, orang-orang akan tahu bahwa aku adalah ahli maksiat dan aku akan sangat malu. Maka orang itu berkata kepada Allah, ya Allah, akulah sang ahli maksiat itu, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku sangat malu wahai Allah dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, teman-teman semua. Sampai kemudian kata Nabi Musa, kenapa engkau kabulkan doa kami ya Allah, sedangkan belum ada satu orang pun yang keluar dari barisan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu telah bertobat kepadaku. Kata Nabi Musa, siapa orang itu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin aku memberitahunya kepadamu. Allah Maha menutupi aib, Allah Maha menutupi dosa-dosa, teman-teman semua, dan Allah mengabulkan atau mengampuni dosa-dosa apapun yang kita lakukan. Sampai-sampai tadi kisahnya Nabi Musa, orang tersebut berkata, nggak mungkin aku mengaku bahwa aku berdosa di hadapan semua manusia, malunya aku. Maka orang ini bertobat langsung kepada Allah, dan dengan tobatnya itu maka Allah mengabulkan doa-doa dari kaumnya. Allah mengampuni semua dosa, apapun yang kau lakukan kembali kepada Allah setiap hari, setiap hari. Setiap hari ada waktu sepertiga malam terakhir untuk kau menangisi dosa-dosamu. Setiap hari, setiap saat kau bisa sholat 2 rakaat untuk melakukan sholat taubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Maka amalan pelebur dosa tidak ada cara lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Berhenti dari maksiat, menyesal dalam melakukan dosa-dosa, dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu di masa lalu. Itu taubatan nasuha. Kedua, amalan pelebur dosa berikutnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, wahai Allah, aku betul-betul berbuat dosa, maka ampuni aku. Maka Allah akan menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang Maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini setelah diampuni dosanya, dia buat dosa lagi. Kemudian setelah buat dosa, dia menyesal dan dia kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Allah pun menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang mengampuni semua dosa dan menghukumi dosa-dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Selama engkau berbuat dosa lalu engkau bertaubat, maka Allah akan selalu mengampunimu.